Terima kasih Bro Heri untuk lagu pembuka sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya juga ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan mengambil tema apa itu kehendak bebas yang akan dibawakan oleh Pendeta Suhanda Supardi. Waktu diberikan 30 sampai dengan 40 menit yang kemudian nanti kita akan lanjut dengan sharing atau tanya jawab yang berkaitan dengan tema yang dibawakan pada siang hari ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Pendeta Suhanda Supardi untuk sharing firman Tuhan-Nya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yohanes atas waktu yang diberikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Biar kiranya kasih Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan firman-Nya biar kiranya membuka hati kita, pikiran kita untuk mengenal Dia lebih jauh dan lebih dalam lagi. Apa maksudnya dari firman yang tertulis dan juga menjadi suatu kehidupan di dalam hidup kita. Baik, pagi hari ini saya akan membawakan tema apa itu kehendak bebas. Ya, saya akan share apa itu kehendak bebas. Ya, kadang-kadang ini menjadi suatu polemik di dalam kekristenan. Apakah iya kita mempunyai kehendak bebas? Apakah kita tidak? Bagaimana yang dikata orang sudah mati dapat mengenal Tuhan dan mencari Tuhan dan lain sebagainya, gitu ya. Kita lihat secara umum, gitu ya. Semua manusia dikatakan mempunyai kehendak bebas, gitu ya, dan dapat mengenal atau mencari Allah. Secara umum mengatakan demikian, ya kan? Manusia kehendak bebasnya terbatas sehingga akan gagal mencari dan mengenal Allah. Jadi tidak mempunyai kehendak bebas sepenuhnya untuk dapat menemukan Tuhan, gitu. Karena terbatas. Maka dia mengatakan bahwa kehendak bebas itu tidak bisa karena sudah ditakdirkan, ada sesuatu yang sudah ditentukan. Jadi bagaimana dia bisa mengubahnya? Karena memang sudah ditentukan oleh yang berkuasa. Kita yang tidak berkuasa bagaimana bisa mengubahnya, gitu kan? Nah, kalau kita lagi manusia tidak punya kehendak bebas dan dibatasi oleh aturan-aturan. Ya, banyak aturan yang mengikat kita, yang membatasi kehidupan manusia. Kita berada di suatu negara, aturan negara itu akan istilahnya kita harus ikuti, gitu kan? Nah, kita diikat oleh aturan itu. Kalau kita melanggar aturan, terkena sanksinya. Dan juga kita punya adat istiadat. Ya, Chinese punya adat istiadat, orang Batak punya adat istiadat, orang Sunda, orang Jawa dan lain sebagainya punya adat istiadat, dan punya budaya setempat. Mereka saling istilahnya mempunyai budaya masing-masing dan terikat dengan adat istiadat dan budaya setempat. Dimanapun mereka berada, kadang-kadang mereka masih ingat akan adat istiadat, apa yang mengikat dirinya, yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Terlebih lagi, aturan agama itu mengikat seseorang sehingga mereka tidak dapat berbuat sekehendak hatinya, sebebas-bebasnya, gitu ya. Karena dibatasi oleh aturan-aturan agama. Bahwa ini tidak boleh, kalau melakukan ini tidak baik, kalau melakukan ini tidak bermoral. Jadi sebaiknya harus bijaksana, harus punya hikmat dan lain sebagainya untuk hidup di dalam pergaulan. Karena kita manusia mempunyai aktivitas sosial sehingga kita terikat apa yang harus dilakukan karena banyak orang akan melihat diri kita, menilai kita. Nah, kehendak bebas menurut Alkitab tentu kita lihat nanti kehendak bebas menurut Alkitab. Bisa tidak manusia itu sebenarnya mencari, mengenal Tuhan, gitu, mengenal Allah, gitu. Bagaimana gitu menurut Alkitab, ya.
seringkali diperdebatkan gitu kan. Kata manusia sudah dipilih, tidak punya kehendak bebas, bagaimana bisa mencari Tuhan? Dia tuh sudah mati, nggak punya kehendak apa-apa. Ada yang mengatakan diberikan gitu kan, kehendak bebas sehingga dapat gitu. Ada yang mengatakan iya bisa diberikan tapi tidak punya kemampuan. Gitu. Macam-macam. Sebenarnya kehendak bebas yang bagaimana? Yang Tuhan berikan sehingga kita bisa mengenal Dia, mencari Dia, dan bahkan hidup dengan Dia. Gitu. Di Kejadian 2 ayat 8, ya, Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur, di situ ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Allah menciptakan manusia dan menempatkan di suatu taman yang dibuatnya di sebelah timur disebut Taman Eden. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang ada di bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, dan juga ada suatu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada waktu kau makannya pastilah engkau mati. Di sini Tuhan memberikan kebebasan mutlak kepada Adam dan Hawa. Kebebasan makan semuanya, gitu. Tapi ada satu, janganlah, gitu. Yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, engkau mati. Gitu. Jadi begitu baiknya Tuhan. Semuanya boleh. Cuma satu yang nggak boleh gitu kan. Hanya satu yang nggak boleh. Tapi yang satu itu, yang memang yang dilarang itu kadang-kadang manusia ingin melanggarnya. Ingin tahu kenapa sih dilarang. Ingin mengetahuinya, menyelidikinya. Bahkan kalau kita lihat dimakan oleh Adam dan Hawa. Jadi saat itu diberi kebebasan mutlak, gitu kan? Tidak ada campur tangan Tuhan. Buat Tuhan yang menentukan dia memakan, atau Tuhan juga yang menentukan dia tidak makan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang menentukan si Adam dan Hawa itu nanti akan makan atau tidak makan. Diberi kebebasan untuk dia hidup di taman itu. Diberi mutlak kebebasan. Apa yang terjadi? Ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu memiliki buah yang baik untuk dimakan, sedap dipandang, memikat, sedapat membuat seorang menjadi bijaksana. Ia pun mengambil buah dari pohon itu dan memakannya. Ia memberikan buah itu kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya juga memakan buah itu. Jadi di sini kita kebebasan itu yang diberikan oleh Tuhan dilanggar. Tuhan yang memberikan kebebasan, bukan manusia. Manusia memberikan kebebasan pilihan pada manusia yang lainnya, ya dilanggar, ya tidak berdosa, gitu kan? Karena melanggar yang ditentukan oleh manusia, gitu. Tapi pun kalau di dalam suatu negara ada hukumannya. Tuhan memberikan pilihan dan dilanggar oleh Hawa. Hawa yang memakannya. Dan kemudian diberikan pada suaminya. Ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi mereka mengambil beberapa helai daun ara untuk menyengat itu dan menangkannya sebagai pakaian. Jadi kita lihat di sini Hawa dan Adam melanggar. Gitu ya. Melanggar apa yang Tuhan sudah berikan kebebasan itu. Dia melanggarnya. Kemudian Tuhan, kita tahu cerita ini, berseru memanggil dia, lalu membuatkan pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Ya. Kemudian Tuhan berkata, lihatlah manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Ia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang janganlah ia mengambil buah dari pohon kehidupan dan makannya sehingga hidup selamanya. Maka Tuhan Allah mengusir mereka itu keluar dari Taman Eden untuk menggarap tanah yang darinya ia dijadikan.
Jadi dari sini kita lihat bahwa manusia itu sudah tahu yang baik dan jahatnya, jahat akibat dari makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dilarang dimakan, bahkan akhirnya dia tahu yang baik dan jahat. Sebelumnya dia tahu tidak baik dan jahat. Tidak, free, bebas pikirannya. Nggak berpikir baik, nggak berpikir jahat. Normal, biasa-biasanya, inilah yang pertama kali diciptakan yang bisa berhubungan dengan Allah. Kalau seseorang sudah bisa berhubungan dengan Allah, berkomunikasi, sebenarnya itu baik. Ya, bukan baik menurut buah pengetahuan yang jahat, tapi benar benar hidupnya benar di hadapan Tuhan, bisa berkomunikasi gitu. Bukan baik dan jahat. Baik dan jahat adalah akibat makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi orang kalau hanya baik saja, itu akibat dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan karena tahu yang baik, yang dianggap baik itu, maka diusir baik dan jahat karena melanggar. Aneh ya? Tahu baik dan jahat sebenarnya benar, baik itu, gitu kan? Tapi itu dilarang dan mati katanya kalau engkau makan itu. Dan di situ juga ada pohon kehidupan. Jadi kalau dia dibiarkan di situ, dia akan memakan buah dari pohon kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati lagi. Gitu. Jadi tidak mungkin, Allah tidak menginginkan yang tahu baik dan jahat itu akhirnya hidup selama-lamanya. Aneh ya. Tahu baik dan jahat untuk hidup selama-lamanya Tuhan tidak inginkan. Biar aja dia mati. Dia taunya baik dan jahat, ya sudah itu aja. Tapi dia tidak mendapatkan kehidupan selama-lamanya, gitu kan. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana gitu Tuhan sebenarnya menginginkan saat menciptakan manusia, gitu ya. Jadi Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden dan dia tidak dapat berkomunikasi lagi, berhubungan dengan Tuhan atau saling bersekutu lagi akibat melanggar, gitu kan. Nah, disinilah jadi kebebasannya dilanggar. Nah, sekarang dia hanya tahu baik dan jahat, tidak memiliki kehidupan. Orang sama seperti sekarang, orang pun kalau tahu baik dan jahat, memilih baik dan jahat, tidak akan mempunyai kehidupan selama-lamanya, yaitu hidup kekal itu. Tahu baik dan jahat tidak dapat membuat dia hidup selama-lamanya, yaitu memiliki hidup yang kekal. Dari awal sudah diberitahukan. Tidak akan dapat hidup selama-lamanya kalau hanya tahu baik dan jahat. Jadi bahaya kalau tahu baik dan jahat dapat hidup selama-lamanya. Allah tidak menginginkan hal yang demikian. Ya, kita lihat dari awal itu Tuhan sudah menegaskan seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Nah, kemudian ada kehendak bebas yang penuh, gitu ya, yang dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka nanti mendapatkannya di Kejadian 11 ayat 4. Kemudian mereka berkata, marilah kita membangun kota bagi kita sendiri dan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama bagi diri kita sendiri supaya kita jangan tercela berai ke seluruh muka bumi. Ini kita tahu adalah peristiwa mereka membangun menara Babel. Ya. Akan tapi turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara itu. Kata Tuhan, lihatlah. Mereka ini suatu bangsa dan mereka semua menjadi yang sama, dan inilah hanyalah permulaan dari apa yang dapat mereka lakukan. Saat ini tidak ada rencana mereka yang tidak mungkin terlaksana. Nah, semua itu adalah permulaan dari apa yang dapat mereka lakukan saat ini. Dan akhirnya tidak ada rencana mereka yang tidak mungkin terlaksana pada akhirnya, gitu. Jadi di sini kemudian mereka dicerai-beraikan, kita tahu peristiwa ini. Tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa lihatlah, mereka suatu bangsa ini hanyalah permulaan dari apa yang dapat mereka lakukan.
Dan nantinya tidak ada rencana mereka yang tidak mungkin terlaksana. Jadi Tuhan memberikan kebebasan pada manusia. Apapun yang mereka rencanakan tidak mungkin tidak terlaksana. Jadi akan terlaksana setiap rencana mereka, tapi ini di mana? Di bidang pembangunan, teknologi kurang lebihnya kalau kita katakan sekarang ini. Mereka membangun. Jadi apa yang mereka rencanakan, kehidupan manusia, itu Tuhan sudah berikan kebebasan bahwa rencana mereka ya, akan tidak ada mereka yang tidak mungkin terlaksana. Jadi akan terus berkembang teknologi atau rencana-rencana daripada manusia yang ingin lakukan. Dari berjalan, naik sepeda, naik mobil, naik kapal terbang, akhirnya mobil tanpa pengemudi, dan lain sebagainya. Tadi bicara hanya muka tatap muka, kemudian ada telepon, ada HP, bisa bicara dari sini dan di luar negeri, dimanapun dapat berhubungan gitu ya. Rencana manusia yang dibuat itu dapat terlaksana di bidang teknologi. Gitu. Jadi rencana mereka ya tidak ada rencana mereka yang tidak mungkin terlaksana, jadi terlaksana. Jadi kebebasan di bidang teknologi nggak problem bagi Allah, nggak problem gitu ya. Apa yang akan mereka kerjakan gitu. Nah kemudian kita lihat Tuhan memberikan pilihan. Tuhan memberi 10 hukum pada Musa untuk disampaikan pada bangsa Israel. Ulangan 5 ayat 4. Tuhan berbicara denganmu secara langsung di gunung itu, ia berbicara kepadamu dari tengah-tengah api. Ketika aku berdiri antara Tuhan dan kamu denganmu untuk menerangkan yang dikatakan Tuhan, dan kamu takut terhadap api itu dan tidak mau naik ke gunung. Ya. Kemudian akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, tempat di mana kamu diperbudak. Lihatlah pada hari ini aku menghadapkanmu pilihan, berkat dan kutuk. Kamu akan menerima berkat jika kamu mendengarkan perintah Tuhan yang aku katakan kepadamu pada hari ini. Namun kamu akan menerima kutuk jika kamu tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu, mengikuti hal lain. Gitu. Jadi di sini kepada bangsa Israel, ya, Israel ada Abraham, Ishak, Yakub, Israel, ya. Tuhan memberikan pilihan berkat dan kutuk. Gitu. Jadi berkat dan kutuk itu diberikan untuk kepada bangsa Israel supaya mereka hidupnya tidak menyimpang kiri kanan dan melakukan hal-hal yang baik, gitu kan. Berkat dan kutuk lebih terperinci lagi di Ulangan 28. Saya nggak bahas ke sana, tapi Tuhan memberikan kebebasan akan mendapat berkat dan dapat kutuk. Gitu. Kepada bangsa Israel. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada bangsa Israel pilihan. Kita tahu ini, yaitu dengan turunnya hukum Taurat, 10 hukum. Jadi keadaan manusia, kalau kita lihat seperti ini ya, Adam dan Hawa diberi kebebasan memilih dan memiliki persekutuan dengan Allah pada awalnya. Adam dan Hawa mati keterpisahan dengan Allah. Manusia keturunannya mempunyai pengetahuan baik dan jahat. Salah satu sifat sama dengan Allah, hampir sama dengan Allah katanya. Semua manusia terikat oleh pengetahuan ini dan berusaha berbuat baik dan menjauhkan kejahatan untuk kembali berhubungan dengan Allah yang telah terpisah akibat perbuatan Adam dan Hawa. Kita lihat banyak manusia dari dulu sampai sekarang berusaha gitu ya, berbuat baik, menjauhkan kejahatan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian keturunan manusia pada peristiwa Menara Babel, yang juga keturunan Adam dan Hawa, mereka pun terikat pada perbuatan baik dan jahat untuk pencarian mereka kepada ya, rencana mereka tidak ada yang tidak sana dalam bidang teknologi. Ya, jadi di sini tadi kita sudah lihat diberi kebebasan mutlak. Kemudian kepada bangsa Israel diberikan pilihan, ya, untuk berkat dan kutuk kalau tidak taat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada 3 ya, perbuatan baik dan jahat untuk kembali ke Allah ada di dalam kehidupan semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi semua manusia di dunia ini mempunyai pikiran
perbuatan baik dan jahat untuk kembali kepada Allah. Kemudian manusia yang ada di dunia bebas untuk merencanakan keinginannya di dalam bidang teknologi dan rencana mereka berhasil ini kita bisa lihat. Kemudian bangsa Israel diberikan pilihan berkat dan kutuk. Jadi kita ada, teknologi kita kesampingkan. Jadi sebenarnya ada dua kelompok manusia gitu ya. Ada dua kelompok manusia, yang satu keturunannya perbuatan baik dan jahat, dan kelompok di Israel yaitu perbuatannya berkat dan kutuk, mentaati hukum Taurat. Jadi kalau kita pikir ada dua kelompok nih. Keturunan Adam dan Hawa di luar Israel perbuatan baik dan jahat. Keturunan dari Yakub Israel berkat dan kutuk melalui hukum Taurat gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah lihat ada dua kelompok itu di luar Israel dan Israel, perbuatan baik dan jahat dan hukum Taurat. Nah, kemudian ya bagaimana nih supaya mereka yang di luar dan di dalam Israel bisa kembali kepada Tuhan, pada Allah Sang Penciptanya. Untuk semua orang yang ada di dalam dan di luar Israel, kemudian Allah melakukan rencananya dan membuat sesuatu yang Dia lakukan. Dikatakan kemudian Roma 3:10, sebenarnya ada tertulis, tidak ada seorang pun yang berbuat benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang sudah berbalik daripadanya, mereka bersama-sama menjadi tidak berguna. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak seorang pun. Jadi semua orang di luar Israel dan di dalam Israel, Tuhan katakan di Roma 3 ayat 10, 11, 12 ini, semuanya. Di dalam Israel, di luar Israel, semuanya. Tidak ada seorang pun berbuat benar. Tidak ada seorang pun berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya. Nah, semua dikatakan sudah berbalik kepadanya. Jadi di hadapan Tuhan seperti ini keadaan manusia. Baik di Israel yang ingin melakukan hukum Taurat, maupun yang di luar Israel yang keturunan Adam dan Hawa terikat oleh perbuatan baik dan jahat yang mereka lakukan. Nah, untuk Israel, mengapa dulu diberikan sih ya hukum Taurat? Dikatakan Galatia 3:11. Jadi jelaslah sekarang bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh Allah oleh hukum Taurat gitu. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak ada dibenarkan seorang pun oleh Allah karena hukum Taurat. Jadi di dalam Israel pun tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Gitu. Tidak ada yang dibenarkan melalui hukum Taurat. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Gitu kan. Galatia 3 ayat 11 itu menyatakan kepada orang Israel. Yang di atas itu di Roma 3 ayat 10 untuk semua orang. Semua orang di Israel dan luar Israel. Gitu kan. 1 Timotius 1 ayat 9. Yang kesadaran bahwa hukum Taurat tidak dibuat untuk orang yang benar, melainkan untuk pelanggar hukum, pemberontak, orang fasik, dan orang yang tidak kudus, duniawi, mereka yang membunuh ayah dan ibunya sendiri. Orang asusila yang melakukan dosa seksual, homoseksual, penculik, pembunuh, mendusta, dan siapapun yang melawan ajaran yang sehat. Jadi hukum Taurat diberikan untuk orang-orang seperti itu, gitu kan? Bukan untuk orang yang benar, untuk orang yang tidak benar itu, orang yang pelanggar hukum, pemberontak, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat di sini Allah tidak membenarkan hukum Taurat setelah itu. Kemudian Allah pun melihat bahwa semua orang pun tidak berbuat benar. Jadi semua orang di hadapan Allah, baik di Israel dan di luar Israel, tidak ada seorang pun yang benar. Dan bagaimana orang di luar Israel dan di dalam Israel itu bisa menerima dan kembali kepada Allah? Di dalam dan di luar Israel dikatakan harusnya oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukanlah hasil daripada pekerjaanmu
Jadi Efesus 2 ayat 9, oleh anugerah kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukanlah hasil usahamu atau pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya, ya. Jadi ini untuk semua orang nih, dikatakan diberi anugerah, diselamatkan melalui iman. Jadi diselamatkan melalui iman untuk semua orang, untuk di Israel dan di luar Israel. Diselamatkan melalui iman. Itu bukan karena pekerjaan, bukan hasil usahamu, gitu. Tapi semua itu karena kasih karunia daripada Allah. Jangan ada seseorang pun yang memegahkan diri bahwa mereka itu dapat diselamatkan melalui perbuatan baik dan jahat ataupun melalui hukum Taurat. Tidak ada seorang pun diselamatkan, mendapat kasih karunia karena melakukan perbuatan baik dan jahat ataupun melakukan hukum Taurat. Ini di Efesus 2 ayat 89 untuk semua orang di dalam dan di luar Israel. Itu. Ini kita lihat lagi. Nah, sekarang pendapat umum sekarang ini di dalam kekristenan, ya. Kita lihat pendapat umum mengenai kehendak bebas untuk menerima anugerah. Manusia keturunan Adam dan Hawa diberi kehendak bebas walau dalam keadaan terpisah dari Allah, ya. Banyak orang masih mengatakan, ya, diberi kehendak bebas. Keturunan Adam dan Hawa ini yang terpisah itu dikasih kehendak bebas untuk mencari Allah. Tapi apakah iya gitu, ya? Nah, kalau B-nya kita lihat dulu lah. Allah masih memberi kehendak bebas bagi keturunan Adam dan Hawa untuk kemampuan untuk menerima anugerah walau dalam status mati atau keterpisahan dengan Allah. Nih, pendapat umum, ya. Allah masih memberikan kehendak bebas kepada keturunan Adam itu, ya. Dan diberi kemampuan untuk menerima anugerah walau dalam keadaan status atau keterpisahan dengan Allah. Masih banyak yang berpendapat demikian, ya. Jadi ada yang mengatakan tidak ada kehendak bebas karena manusia sudah mati total sehingga tidak dapat atau tidak mampu memilih karena keadaannya mati. Orang mati tidak mempunyai kemampuan memilih. Gitu. Benar kalau kita lihat, betul-betul. Orang mati bagaimana bisa memilih, bagaimana bisa berbuat. Ya. Jadi ada yang mengatakan, jadi kehendak bebas itu ada di tangan Allah yang menentukan. Gitu. Sehingga timbullah perkataan bahwa ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Ada yang diselamatkan, ada yang binasa. Allah yang menentukan selamat dan berarti juga Allah yang menentukan orang itu tidak selamat. Allah yang menentukan orang itu selamat dan Allah juga yang menentukan orang itu binasa. Apakah demikian juga kehendak bebas ada di tangan Allah yang memutuskan? Jadi kehendak bebasnya bagaimana? Nah, kita mesti clear melihatnya. Kalau terombang-ambing terus, banyak orang masih berpikir kehendak bebas yang bagaimana sih? Apakah di tangan Tuhan? Apakah yang mati bisa memilih? Atau yang Adam dan Hawa itu yang mati masih mempunyai kebebasan? Tapi kita tahu dia tuh perbuatan baik dan jahat saja fokusnya. Gitu. Nah, kita lihat nanti apa sih Allah melihat semuanya itu, bagaimana dia rencana memecahkan masalah ini, dan dia sudah tahu deh sebelum dunia dijadikan sudah punya rencananya dan tahu akan terjadi seperti ini. Manusia seperti ini punya pemikiran demikian pun Allah sudah tahu. Bahkan berbagai macam pemikiran manusia. Bahkan mengatakan Allah yang memilih menentukan. Kalau demikian menuduh Allah membinasakan manusia yang dia tidak pilih, gitu kan? Dia sudah tahu akan ada orang berpikiran demikian. Nah, bagaimana sebenarnya gitu? Kalau kita lihat apakah Allah adil atau tidak adil, atau bagaimana caranya, jalannya kehendak bebas ini? Apakah manusia tidak dikasih kebebasan? Apakah kebebasan itu hanya mutlak milik Allah? Nah, ini kadang-kadang sering diributkan, diperdebatkan yang tidak ada akhirnya, tidak ada keputusannya. Masih bertanya-tanya. Nah, harus clear gitu kan melihatnya. Nah, nih kita lihat sini. Lukas 9 ayat 60. Akan tapi Yesus berkata kepada biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, orang mati mereka. Tapi kamu harus pergi dan menceritakan kerajaan Allah. Jadi di hadapan Tuhan pun orang itu mati, gitu kan? Mati, walaupun hidup, mati di hadapan Tuhan.
Dia tahu baik dan jahat, tapi tetap mati. Semua orang tahu berbuat baik. Orang tahu menjauhkan kejahatan, tapi tetap mati walaupun perbuatan baiknya 90%. Di atas 10% jahatnya. Atau 95 perbuatan baik, 5% perbuatan jahat, tetap mati di hadapan Tuhan. Dan tidak mungkin ada orang yang 100% berbuat baik tidak melakukan kejahatan. Tidak ada, tidak mungkin. Ya. Efesus 2 ayat 1. Dahulu kamu mati dalam pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Lukas mengatakan demikian, Yesus yang menyatakannya, dan Paulus pun menyatakan demikian. Yang mana pada waktu itu kamu berjalan mengikuti jalan dunia, mengikuti kuasa kerajaan udara, roh yang sekarang bekerja di antara anak-anak yang tidak taat. Pendapat bahwa orang mati tidak mempunyai kehendak untuk memilih, ya bagaimana agar orang yang mati itu. Nah sekarang ya kita tahu betul orang mati tidak dapat memilih. Orang mati tidak mempunyai kehendak bebas karena dia mati. Taunya baik dan jahat saja. Dan dia pun tidak berkenan. Karena itu keberdosaan dari atas ke bawah. Bagaimana perbuatan baik dan jahat itu bisa berkenan lagi. Karena itu sudah dikatakan melanggar. Nah, orang yang sudah mati akibat pelanggaran Adam dan Hawa harus dihidupkan terlebih dahulu agar mempunyai kehendak bebas. Dia itu harus dihidupkan terlebih dahulu, orang mati itu, gitu kan? Kalau tidak dihidupkan tetap mati, tidak mempunyai pilihan, tidak bisa berbuat. Jadi harus dihidupkan. Allah tahu bagaimana nih gitu jalannya. Siapakah yang menghidupkan orang mati akibat pelanggaran Adam? Nah, siapa? Yohanes 5 ayat 5. Sungguhnya aku berkata kepadamu, waktu akan tiba dan sudah tiba sekarang. Ketika orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan yang mendengar itu akan hidup. Jadi yang mendengar itu akan hidup mendengar suara anak Allah. Ya. Waktu akan tiba dan sudah tiba sekarang. Orang mati akan hidup mendengar suara anak Allah. Ya. Orang mati akan hidup mendengar suara anak Allah. Suara anak Allah sudah didengar oleh mereka. Sudah dengar belum? Nah, sudah. Dan kita lihat. Pelanggaran Adam semua manusia mati. Ya, kebenaran Kristus membawa hidup. Roma 5 ayat 11. Dan anugerah tidak seperti akibat dari dosa satu orang itu. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran akan membawa hukuman. Tetapi anugerah atas banyak pelanggaran membawa pembenaran. Ya. Anugerah karena pelanggaran banyak orang karena berdosa akan membawa kepada pembenaran. Gitu kan. Jadi keturunan Adam dan Hawa ya, yang banyak pelanggaran karena anugerah, dia hidupnya akhirnya membawa kebenaran. Jika karena dosa satu orang maut berkuasa atas satu orang itu, terlebih lagi orang-orang yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran itu akan memerintah dalam hidupnya kehidupan melalui satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Jadi satu orang berdosa, semua orang berdosa. Karena anugerah di dalam kehidupan satu orang yaitu Kristus itu, seorang itu menerima hidup kebenaran. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang menerima hukuman, juga oleh perbuatan kebenaran satu orang pula seluruh manusia menerima hidup dan pembenaran. Jadi karena satu orang, semua orang menerima hukuman. Karena satu orang menerima pembenaran. Karena ketidaktaatan satu orang, banyak orang menjadi pendosa. Akan tapi ketaatan satu orang, banyak orang akan dibenarkan. Karena satu orang semua berdosa. Karena satu orang, semua orang akan dibenarkan. Hukum Taurat ditambahkan supaya dosa bertambah banyak. Akan tapi kasih dan anugerah Allah akan semakin berlimpah-limpah. Jadi anugerah Allah akan berlimpah-limpah. Tapi karena hukum Taurat, dosa bertambah banyak. Supaya sama seperti dosa berkuasa di dalam maut, kasih karunia juga berkuasa melalui kebenaran yang memimpin kepada hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi Allah melihat manusia yang mati itu bagaimana supaya dapat memiliki hidup melalui satu orang,
semua manusia mati di dunia ini melalui satu orang itu mengalami pembenaran dan hidup. Bagaimana gitu ya? Jadi semua orang sudah dibenarkan gitu. Mengapa semua orang menjadi orang benar? Karena Allah sudah memandang semua orang itu benar di hadapannya melalui satu orang benar. Bagaimana Allah mengerjakan dari keberdosaan menjadi kebenaran? Nah, itu 26 ayat 28. Sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi orang Kristen untuk pengampunan dosa. Apakah ditulis untuk orang Kristen? Sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bagi banyak orang. Banyak orang. Banyak orang, bukan orang Kristen. Apakah sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang pilihan, bagi orang Kristen, bagi banyak orang. Jadi darahnya, darah perjanjian itu untuk pengampunan dosa untuk banyak orang. Nah, kan darahnya, darah perjanjiannya itu sudah ditumpahkan belum? Sudah ditumpahkan belum? Sudah, 2000 tahun yang lalu. Untuk siapa? Untuk orang Kristen. Wah, kita bilang seperti itu. Untuk orang Kristen, untuk saya. Orang lain enggak gitu. Untuk banyak orang dikatakan. Untuk banyak orang. Dan jika aku ditinggikan dari dunia ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pada waktu dia disalibkan, dia akan menarik semua orang datang kepada dia. Bukan orang-orang Kristen aja yang ditarik, bukan. Ya. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku, semua orang. Tadi banyak orang, sekarang semua orang. Nah, sekarang Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini kalau kita pahami, siapapun yang masuk ke ruang Maha Kudus akan mati. Ya kan? Siapapun. Ya. Bahkan imam-imam untuk masuk, dia harus menyucikan dirinya dahulu, memberi korban, minta pengampunan terlebih dahulu, masuk ke ruang Maha Kudus, bahkan harus diikat. Takut mereka mati di dalam. Kalau mereka mati di dalam, siapa yang dapat mengambil mayatnya? Yang masuk itu pun akan mati. Karena itu ada sejarah diikat. Kalau sampai dia mati, ditarik. Jadi kalau terbelah dua, terbuka, ya, terbuka. Dampaknya apa? Kalau masuk ke sana saja mati. Nah, kalau terbuka, semua manusia harusnya mati. Semua manusia itu mati kalau terbuka dan ada, kalau bait suci ini terbuka lebar, terbuka, semua mati. Tetapi ini kan kematian Kristus yang dikatakan darahnya untuk pengampunan dosa. Ini ya menarik semua orang dia untuk menarik. Nah, keterbukaannya itu Allah menyatu kembali gitu ya. Karena darahnya, karena dia ditinggikan. Allah terbuka itu mau datang lagi kepada manusia yang berdosa itu. Jadi Allah terbukanya bait suci menyebabkan Allah terbuka kepada semua manusia. Terbuka kepada semua manusia. Terbuka kepada semua manusia. Dan semua manusia menerima hidup. Karena Allah menyapa mereka, Allah bersama mereka karena ruang Maha Kudus terbuka. Nah, kita lihat di sini enggak? Allah melakukan rencananya seperti ini dari awal dan kemudian terlihat di sini. Ya. Jadi keterpisahan yang dahulu dipersatukan kembali. Ya. Jadi keberadaan manusia yang terpisah sejak zaman dan Adam dan Hawa, terpisah dari Allah. Sekarang
menjadi satu kembali dengan terbelahnya bait suci, sehingga memiliki persekutuan, istilahnya mereka hidup, mereka kembali karena ada Allah bersama mereka. Mereka kalau kita lihat seperti sama seperti keadaan mereka di Taman Eden, karena sudah bersama dengan Allah, sudah dikatakan darah anaknya, darah perjanjian untuk banyak orang sudah ditumpahkan. Semua orang sudah ditarik kepadaku, sudah ditarik ke ruang Maha Kudus. Gitu. Jadi kalau kita lihat demikian, ya keadaannya itu sama seperti keadaan manusia di Taman Eden seperti awal. Gitu. Sudah dihidupkan keberadaan manusia. Nah, di sini bisa kita melihat rencana Allah itu wow gitu kan. Semua manusia sudah kembali bersama dengan dia bersekutu. Nah, kemudian apa dampaknya? Kita lihat di sini. Dampaknya apa gitu kan? Sama seperti di Eden itu, diulang kembali pernyataannya, gitu kan? Pernyataannya diulang kembali, gitu kan? Kalau dahulu engkau jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, aku larang. Nah, sekarang pun sama, sekarang sama di dalam keadaan setelah Allah menyapa mereka bersama hidup, diberi kembali ini tawaran ini. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Diulang kembali. Gitu. Kalau Adam dan Hawa saat dulu diberi kebebasan, sekarang pun 2000 tahun yang lalu diberi kebebasan kembali. Ya, diberi kebebasan kembali. Nah sekarang ya, untuk kita yang hidup sekarang ini gitu, kalau kita lihat demikian, pilihan ada nih di tangan kita, mau makan pohon buah pengetahuan baik dan jahat atau pohon kehidupan. Itu. Jadi di sini kehendak bebas itu betul-betul bebas. Sudah tidak diikat lagi oleh baik dan jahat pemikiran manusia, seluruh manusia di dunia ini. Tidak diikat lagi oleh hukum Taurat lagi bahwa harus taat dan mentaati di sana, hidup di sana. Tapi di sini kembali. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan ditawarkan kembali bagi semua manusia, baik Israel maupun di luar Israel. Ditawarkan kembali. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi sekarang ini. Ya, penawaran itu mungkin kita nggak bisa lihat, tetapi kita bisa lihat sekarang ini yang terjadi apa sih, gitu kan? Ini ditawarkan 2000 tahun yang lalu, tetapi yang terjadi kita lihat apa sekarang ini. Nah, kehendak bebas manusia kan setelah dihidup oleh darah Kristus, ya, bebas memilih gitu. Mau mohon pengetahuan baik dan jahat, atau kehendak bebasnya memilih pohon buah, pohon kehidupan. Tetapi nyatanya ada juga nih orang serakah makan pohon pengetahuan baik dan jahat dan juga mau makan pohon kehidupan. Gitu. Jadi sekarang ini kalau kita lihat tiga ini, ada orang yang fokusnya masih tetap pengetahuan baik dan jahat untuk mencari dan mengenal Tuhan. Ada yang sudah makan buah pohon kehidupan, hidupnya benar hidup di dalam Tuhan, menikmati kehidupan kekal, tahu dirinya sudah hidup dan menerima kehidupan kekal sepanjang perjalanan hidupnya. Ada yang ketiga, dia makan pohon kehidupan dan juga mohon pengetahuan baik dan jahat. Dua-duanya dimakan. Nah, ini ada sekarang yang terlihat. Gitu kan? Jadi percampuran antara pohon baik dan jahat dan pohon kehidupan itu ada sekarang ini, terlihat jelas di kehidupan kita. Ada. Nah, kalau ada seperti ini, bagaimana kita menilai kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan sekarang ini setelah bait Allah tirainya terbelah dua. Bari dua Maha Kudus terbuka, Allah terbuka bagi umatnya.
diberi kebebasan seperti ini, tetap orang mengatakan dengan baik dan jahat, saya harus melakukan kebaikan, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik untuk menambahkan Injil. Menambahkan Injil dengan pengetahuan baik dan jahat, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Pohon kehidupan saja tidak cukup katanya, tidak cukup. Gitu. Ada yang tidak makan pohon kehidupan, tetap baik dan jahat, baik dan jahat. Ada yang masih mencampur. Ada yang fokus hanya pohon kehidupan, saya sudah makan buah pohon kehidupan, saya hidupnya di situ, dari buah pohon kehidupan saja, nggak ada yang lain-lain. Bukan perbuatan baik saya yang akan menambahkan dari buah pohon kehidupan itu. Tidak. Tidak akan. Nah, kalau hanya fokus pada makan buah pohon kehidupan, tidak akan menambahkan segala perbuatan baik itu untuk menambahkan kehidupan selama-lamanya. Dikatakan tadi di kejadian awal. Dia akan makan pohon itu dan hidup selama-lamanya. Hidup saya selama-lamanya, hidup kita selama-lamanya setelah mau makan pohon kehidupan. Tidak akan dapat ditambahkan dengan perbuatan baik kita. Tidak ada. Nggak ada manfaatnya. Loh, bukan berarti nanti dikatakan, loh kalau gitu kamu nggak berbuat baik, dong berbuat jahat terus. Tidak mungkinlah kalau kita sudah memakan pohon kehidupan. Berarti kebenaran itu ada di hidup kita. Dan kita akan melakukan kebenaran. Tidak mungkin kita melakukan kejahatan. Yang kita lakukan adalah kebenaran, buah daripada pohon kehidupan itu. Bahkan kita tahu itu buah roh. Pohon kehidupan buahnya ada buah roh, buah kehidupan. Dan kita tahu, kalau kita tahu buah roh itu, dan itu memang ada di hidup kita, apakah kita akan berbuat jahat? Tentu tidak. Nah inilah jadi kita kehendak bebas itu apa sebenarnya yang ada di pikiran kita, pikiran manusia sekarang ini. Apakah Allah yang menentukan kehendak bebas itu? Yang baik, yang selamat dan tidak selamat? Tidak adil. Tidak adil kalau Allah yang menentukan, kamu selamat, kamu saya nggak pilih selamat, berarti binasa, nggak adil. Nah inilah keadilannya. Sudah mati untuk semua orang, darah untuk semua orang, tabir terbelah dua, dia ada masuk ke dalam manusia, dalam dunia ini, bersekutu bersama-sama lagi. Nah, dikasih kebebasan. Gitu. Itulah adilnya. Itulah rencananya. Gitu. Jadi bagaimana kehendak bebasnya? Sebebas-bebasnya karena pengetahuan baik dan jahat? Nah, bukan di situ. Dikatakan tidak punya kehendak bebas karena mati. Banyak yang mengatakan tidak punya kehendak bebas karena mati, nggak bisa memilih. Ada juga yang mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau kita demikian ya clear. Tuhan yang melakukan semuanya, tinggal kita mau masuk tidak. Kita mau masuk tidak di dalam apa yang Tuhan lakukan itu. Mau nggak kita menerima apa yang sudah Tuhan lakukan itu menjadi hidup kita. Gitu. Ini yang harus kita sadari. Jangan fokusnya ke perbuatan baik, berarti kita makan buah perbuatan baik supaya mempunyai relasi dengan Tuhan. Supaya berkenan kepada Tuhan. Atau kita, ya saya sudah mau makan pohon kehidupan, mencampur adukan pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan baik yang jahat. Ya kita bisa melihatlah di sini bagaimana kehidupan merefleksikan, menganalisa, merenungkan kembali kehidupan kita sekarang ini. Apakah gitu ya tercampur atau hanya satu ya pohon kehidupan saja? Atau belum makan buah pokok pohon kehidupan? Gitu. Hanya taunya baik dan jahat saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya jadi Adam dan Hawa punya kebebasan ya. Adam dan Hawa merusak kebebasan itu, diusir. Kemudian manusia
hidup semuanya ketua Adam dan Hawa terpisah dengan Allah, mengalami disebut kematian. Semua manusia secara teknologi bebas untuk melakukan dan akan berhasil. Allah buat perjanjian dengan bangsa Israel untuk taat melalui hukum Taurat. Jadi ada dua kelompok saat itu. Di luar Israel semua di hadapan Tuhan mengalami kematian. Bangsa Israel mengalami berkat bila mentaati hukum Taurat dan mendapat kutuk bila tidak mentaatinya. Ya ada dua kelompok itu. Jadi ya Israel dan di luar Israel. Di luar Israel mengalami kematian, di dalam Israel pilihan berkat dan kutuk. Tetap saja akhirnya mereka tidak dapat dikatakan juga semua manusia berdosa, termasuk Israel dan di luar Israel. Ya, tetap semua manusia karena dalam keadaan mengalami kematian tidak mempunyai kehendak bebas untuk memilih dan menemukan kebenaran. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah pilih untuk mengajar kebenaran seperti para nabi. Pelanggaran Adam semua manusia binasa. Karena ketaatan satu orang semua manusia dihidupkan kembali dan memiliki hubungan seperti yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Allah kembali memberikan hak bebas untuk memilih makan pohon pengetahuan baik dan jahat atau pohon kehidupan. Manusia menggunakan kehendak bebas yang diberikan, ya, ada tetap memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada yang memakan pohon kehidupan. Dan ketiga, ada yang memakan kedua-duanya. Nah sekarang berada di manakah kehidupan kita? Di kehendak bebas yang Tuhan berikan setelah tirai terbelah dua, setelah darahnya tertumpah di Kalvari, dan untuk pengampunan dosa-dosa kita sehingga kita hidup dan kemudian diberi pilihan. Dan kalau masih makan pohon pengetahuan baik dan jahat, kita kembali mati. Mati. Ya, kalau hanya seperti itu, kembali mati. Kembali mati. Saya tegaskan lagi, kembali mati kalau makan pengetahuan baik dan jahat. Oke, saya rasa itu saja sampai di sini. Kiranya kita merenungkan dan menjadi pilihan bagi kita bagaimana kehidupan kita ke depan. Baik, saya serahkan kembali kepada Pak Yohanes. Terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta Yohanes Pardi atas sharing firman Tuhannya pada siang hari ini yang mengambil tema apa itu kehendak bebas.